I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sinta Aulidia dari kelas 11 TAP 2. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam oli. Oli merupakan pelumas yang penting dalam menjaga performa dan keaweten mesin. Oli memiliki beberapa jenis seperti oli mesin, oli diferensial, oli hidrolis, serta oli transmisi. Perbedaan utama di antara keempatnya terletak pada komposisinya dan fungsinya sistem mesin kendaraan. Oli mesin dirancang untuk mengurangi gesekan dan panas pada bagian-bagian mesin, sementara oli transmisi berfokus pada transfer tenaga dan pengurangan gesekan pada gigi transmisi. Oli diferensial bekerja pada sistem diferensial untuk mengurangi gesekan pada roda yang berputar dengan kecepatan yang berbeda. Fungsi oli adalah menjaga suhu mesin tetap stabil, melumasi bagian-bagian, membersihkan kotoran, serta meminimalisir keausan. Nah, oli terdapat dua jenis, yakni oli GL4 dan oli GL5. Oli GL4 biasanya digunakan untuk transmisi manual dan beberapa transfer case. Nah, kalau oli GL5 itu digunakan untuk aplikasi yang lebih berat seperti transmisi manual atau differential rear end pada truk dan kendaraan off-road. Satu perbedaan kunci adalah aditif anti gesekan ekstra pada GL5 yang membuatnya lebih cocok untuk beban dan tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun GL5 dapat digunakan di tempat GL4, sebaiknya tidak sebaliknya untuk memastikan perlindungan yang optimal. Nah, masing-masing oli memiliki fungsi yang berbeda, yaitu oli mesin atau oli engine dirancang untuk melumasi, membersihkan, dan melindungi komponen dalam mesin kendaraan, serta mengurangi gesekan, mendinginkan suhu, dan melindungi dari keausan atau meminimalisir dari keausan. Oli kardan atau diferensial digunakan untuk melumasi komponen dalam diferensial atau kardan pada kendaraan untuk mencegah terjadinya keausan dan mengoptimalkan kinerja roda belakang. Oli transmisi berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan komponen dalam sistem transmisi. Oli ini dapat digunakan dalam transmisi manual atau otomatis, membantu menjaga kinerja transmisi dan mengurangi gesekan. Oli hidrolik digunakan dalam sistem hidrolik kendaraan untuk mentransfer tenaga dan melumasi komponen hidrolik. Sangat penting untuk pengoperasian rem hidrolik serta power steering dan sistem lainnya. Pada ini oli biasanya ada tulisannya API dan SAE. API memiliki arti yaitu American Petroleum Institute. American Petroleum Institute merupakan organisasi yang mengembangkan serta menetapkan standar untuk minyak atau pelumas. Apakah minyak atau pelumas ini memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh API untuk keamanan dan kinerja. SAE merupakan Society of Automotive Engineer, yang artinya organisasi ini mengembangkan standar untuk industri otomotif, termasuk standar untuk termasuk standar viskositas untuk oli. Nomor SAE pada label minyak menunjukkan viskositas oli pada suhu operasional yang berbeda, misalnya 10W atau 30W. W menunjukkan untuk winter, yang berarti oli tersebut memiliki viskositas 10 pada suhu dingin dan 30 pada suhu operasional normal.
Nah, klasifikasi ini jenis API SA sampai SD digunakan untuk mesin yang lebih tua dan umumnya tidak dianjurkan untuk kendaraan modern. API SE sampai SF digunakan untuk mesin yang lebih modern tetapi masih ketinggalan zaman gitu loh. API SG sampai SH memberikan perlindungan lebih baik dan sesuai untuk kendaraan yang membutuhkan performa standar. API SC sampai SL diperkenalkan untuk meningkatkan kontrol terhadap deposit dan keausan serta cocok untuk kendaraan yang lebih baru. API SM sampai SN standarnya lebih modern dan peningkatan perlindungan terhadap keausan, oksidasi, dan deposit. API SP merupakan standar terbaru saat pengetahuan saya terakhir memberikan perlindungan lebih baik terhadap ketahanan, pelumasan, dan performa mesin yang lebih tinggi. Perhatikan bahwa tingkat kinerja yang lebih tinggi biasanya cocok untuk mesin kendaraan yang lebih baru dan canggih. Pemilihan minyaknya sebaiknya disesuaikan dengan rekomendasi pabrik spesifikasi kendaraan Anda. Sekian adalah jenis-jenis oli dan ini kayak kode-kode oli namanya apa. Jika ada salah kata atau salah kata atau penjelasan saya mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.